Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ita Dwi Ilham dengan NIM 3 digit terakhir 076 dari Praktikum C TRO Angkatan 2024. Sini saya akan membahas mengenai Praktikum DSK ke-8, yaitu pada tema kontrol PID dengan motor DC dengan Simulink juga. Kita lanjut saja kepada pembahasan. Apa low pass filter? LPF atau low pass filter merupakan penyaring sinyal yang bertujuan untuk menghaluskan data sensor dengan membuang komponen frekuensi tinggi atau noise di kontrol motor. Nah, pada kontrol motor sendiri, sensor kecepatan atau encoder atau hal sensor biasanya bersuara kasar, banyak fluktuasi karena samplingnya cepat dan getaran yang derivatif atau tinggi. Kalau data ini bisa langsung dipakai ke PID, maka hasilnya akan tidak sesuai dengan set point dan bisa terjadi overshoot pada LPF sendiri. Nah, fungsi LPF sendiri adalah sebagai bentuk pengurang noise pada feedback kecepatan, menstabilkan input PID serta mencegah respon PID agar tidak terlalu agresif, dan itu memudahkan tuningnya juga. Selanjutnya, pada kontrol PID sendiri, bisa kita lihat PID merupakan algoritma kontrol umpan balik yang terdiri dari PID atau proporsional, integral, dan derivatif. Yang dimana PID sendiri berfungsi sebagai merespon error, menghilangkan error sisa, dan merespon perubahan cepat untuk mencegah yang terjadinya overshoot. Nah, tujuan utama dari PID sendiri adalah menjaga kecepatan motor agar tetap stabil, akurat, dan cepat mencapai set point tanpa adanya overshoot yang besar. Lalu, cara kerja dari PID sendiri adalah pada motor DC Arduino, PID berfungsi sebagai pembaca kecepatan motor. Data itu dilewatkan melalui LPF, yang mana kecepatan akan menjadi halus. PID sendiri menghitung error menggunakan error sama dengan set point yang dikurangi dengan speed filter. Lalu, PID sendiri menghasilkan sinyal koreksi, yang dimana PWM dikirim ke driver motor L29N atau BTS 7960. Maka, loop akan berulang setiap periode samplingnya juga. Kontrol PID sendiri, kenapa harus pakai PID pada praktikum kali ini? Nah, motor DC itu artinya non-linear, yang dimana beban berubah membuat kecepatan turun. Lalu, PWM bisa tanpa PID yang membuat kecepatan itu nggak stabil. PID sendiri bisa mempertahankan RPM meskipun bebannya terus bertambah. Lalu lanjut, apa manfaat dari penggunaan LPF plus PID yang wajib dipasang? Tanpa LPF, data encoder akan cenderung berisik dan PID menyangka itu merupakan perubahan error yang cepat. Hasilnya, motor akan bergerak, respon berlebihan, serta akan terjadi berupa overshoot. Selanjutnya, apabila tanpa PID, PWM akan mentah dan tidak bisa menyesuaikan beban, kecepatan jauh dari set point, dan tidak stabil. Dengan LPF plus PID yang mendapatkan feedback dan rapih, dan juga kontrol yang presisi, serta kecepatan yang stabil, overshoot yang minimal, dan tuning PID yang jauh lebih mudah. Segitu dari penjelasan materi. Kita lanjut ke video pembahasan tutorialnya.